Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Gedung berlantai 15 ini mencerminkan semangat FEB Unhas untuk terus berinovasi. Kemeriahan menyelimuti perayaan Disnatalis ke-76 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Acara ini tak hanya menjadi momen tahunan, tetapi juga menjadi catatan sejarah dengan peletakan batu pertama gedung perkuliahan 15 lantai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, pada Sabtu 23 November 2024. Yusuf Kala yang juga alumni Fakultas Ekonomi Unhas meminta agar gedung baru tersebut dirancang dengan konsep yang mudah diakses, modern, dan multifungsi. JK juga menekankan pentingnya peran universitas dalam menghadirkan solusi bagi persoalan bangsa. Menurutnya, universitas harus terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Ia pun mengapresiasi langkah Fakultas Ekonomi Unhas dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur baru. JK pun mengingatkan keterbatasan lahan parkir harus diantisipasi sejak dini untuk mendukung kelancaran operasional gedung tersebut nantinya. Ya, universitas kan mengembangkan ilmu. Di samping belajar juga mengembangkan ilmu. Karena itu Fakultas Ekonomi di samping mempelajari teori dasar juga mengembangkan kebijakan, mengembangkan suatu meneliti, mengembangkan tentang pembangunan suatu daerah bersama dengan fakultas lain dan teknologi. Dan itu kita harapkan selalu begitu. Peletakan batu pertama gedung baru FEB ini turut dihadiri Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unhas, Profesor Rahman Kadir, Ketua IK FEB Unhas Hendra Nursaleh, Pemimpin Wilayah Askrindo Jakarta, serta dua putri Yusuf Kala, yakni Lisa Yusuf Kala dan Ira Yusuf Kala. Menurut Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa, pembangunan tersebut dapat memotivasi fakultas-fakultas lain untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa Unhas TV. Hari ini momentum untuk Fakultas Ekonomi berulang tahun yang ke-76. Usia yang kelihatannya, kedengarannya kok aneh, lebih tua anaknya daripada induknya. Ini adalah pertanda bahwa Fakultas Ekonomi bukanlah Fakultas Ekonomi biasa karena sekaligus Fakultas Ekonomi tertua di Indonesia. Sehingga wajar kalau di ulang tahunnya yang ke-76 ini, momentum ini kita peringati kembali, kita ingatkan kembali, kita semangati kembali untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Unhas untuk selalu menjadi di top of Indonesia. Harus bisa dibuktikan dalam berbagai dimensi, bukan hanya akademik, tapi juga non-akademik. Dan tentu di hari ulang tahun yang ke-76 ini, Pak Dekan, terima kasih telah merancang menghadiahi para penerusnya, para keluarga besar Fakultas Ekonomi tentu dan juga Unhas, suatu fasilitas modern yang insya Allah mulai dibangun tahun ini atau awal tahun depan, suatu gedung modern yang berlantai 15 menandai era baru Universitas Hasanuddin, juga diawali dari Fakultas Ekonomi yang berani melebihi 10 tingkat. Ya, dan itu adalah simbolik juga bahwa semangat Unhas bukan lagi semangat biasa, tapi semangat untuk tumbuh berkembang, maju terus, dan tentu kita butuhkan sumber daya manusia yang semakin unggul juga. Ya. Jadi nanti gedungnya megah, dosennya keren-keren, pendidiknya juga hebat, tapi juga mahasiswa dan alumninya akan semakin keren. Oke, selamat Pak Dekan. Ya. Dalam kesempatan itu, Dekan FEB Unhas, Profesor Rahman Kadir, menyebut pembangunan gedung baru ini bertujuan meningkatkan efektivitas waktu dan layanan perkuliahan. Saat ini, FEB Unhas memiliki 3 lokasi kampus, yakni 2 di Tamalan Raya dan 1 di Baraya. Gedung baru di Tamalan Raya diharapkan dapat menjadi solusi atas fragmentasi lokasi yang ada. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas sendiri berusia lebih tua dari Unhas.
Pada awalnya, FEB Unhas merupakan bagian dari Universitas Indonesia yang membagi fakultasnya ke beberapa daerah di Indonesia. Kini di usia ke-79, FEB Unhas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Rahmatia Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Dialog publik pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Unhas dan Fakultas Ilmu Budaya Unhas, digelar di Aula Profesor Matulada FIB Unhas. Dialog ini sebagai komitmen bersama untuk menciptakan kampus bebas kekerasan seksual. Dialog publik pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus digelar di Aula Profesor Matulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat 22 November 2024 sore. Tak hanya dihadiri sivitas akademika Unhas, dialog publik ini juga dihadiri oleh masyarakat umum. Sebagai pemateri dalam dialog publik ini, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM yang juga sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Profesor Farida dalam diskusi tersebut menegaskan bahwa Unhas berkomitmen kuat untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Unhas sangat berkomitmen kuat, itu dulu yang pertama. Rektor mendukung kerja-kerja kita semua, secara khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk bekerja melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam dialog publik tersebut, Profesor Farida juga menyampaikan bahwa hingga Oktober 2024 tercatat ada 18 kasus kekerasan seksual di kampus Unhas. Korbannya terdiri dari 10 mahasiswa Unhas, 5 tenaga pendidik, 1 warga kampus, dan 2 lainnya adalah non-warga kampus. Untuk menangani kasus ini, disebutkan Profesor Farida, Satgas PPKS juga bekerja sama dengan Pusat Layanan Psikologi Unhas untuk memberikan dukungan dan pemulihan terhadap para korban. Tampil pula sebagai pembicara dalam dialog publik tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Akinduli MA, dan juga aktivis perempuan Aflina Mustafaina MSI. Dialog publik pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual dimoderatori oleh Irmawati Puan Mawar, seorang jurnalis yang juga mahasiswa Magister Ilmu Budaya Unhas. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin Makassar membahas ketahanan pangan dan energi dalam Seminar Nasional Gagasan dari Timur. Berbagai masukan, inovasi, dan strategi terungkap untuk mewujudkan ketahanan pangan. Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Seminar Nasional Gagasan dari Timur, Jumat 22 November 2024. Seminar nasional ini mengangkat tema transformasi Ibu Kota Nusantara menuju kemandirian pangan dan energi untuk Indonesia 2045. 3 orang narasumber hadir membahas topik kemandirian pangan dan energi di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini. Ketiga narasumber tersebut adalah Direktur Transformasi Hijau Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agus Gunawan STM Engineering dan tenaga ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian Profesor Dr. Yusran Jusuf Eshud MSI IPU, juga Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas Profesor Dr. Insinyur Meta Mahendra Datta. Seminar tersebut berlangsung secara hybrid, dihadiri mahasiswa Unhas dan mendapatkan apresiasi dari Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi dan Talenta Mahasiswa, Dr. Insinyur Suhatman Eshud MSI. Dirinya menyebut topik ketahanan pangan dan energi sangat penting untuk dibahas di tengah dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta peningkatan populasi yang terjadi saat ini. Saya kira kalau dari pihak Unhas ya, khususnya akademik dan kemahasiswaan, semua kegiatan-kegiatan apakah itu penalaran, apakah itu olahraga, apakah itu seni, sangat disupport, didukung. Karena kita menyadari menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini itu mengasah aneka pengetahuan, mengembangkan wawasan dan meningkatkan keterampilan. Jadi kita pasti support. Wah, itu penting sekali. Nah, ini kan persoalan isu energi, isu pangan. Tidak bisa kita menjadi negara yang berdaulat, yang mandiri kalau kita tidak berdaulat di bidang pangan dan
energi, apalagi dengan situasi sekarang, persoalan geopolitik, persoalan perubahan iklim, persoalan peningkatan populasi, itu implikasinya peningkatan kebutuhan pangan dan energi, dan itu harus kita antisipasi. Makanya membahas hal-hal seperti ini penting sekali bagi generasi muda. Wakil Ketua Umum UKM KPI, Koordinator Divisi Kajian Amar Mashhudul Haq menyebut, kegiatan ini menyoroti peran penting wilayah timur Indonesia dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara tenaga ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian, Profesor Dr. Yusran Yusuf Eshud MSI IPU menyebut, isu ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi guna mencapai swasembada pangan. Ya, yang pertama saya pikir bagus sekali ini topik yang diangkat oleh UKM KPI karena mengangkat tema gagasan dari timur, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan nasional. Itu persis sama dengan program prioritas pemerintah Prabowo, ya. Bagaimana memastikan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia, ya. Bagaimana Indonesia secepatnya bisa swasembada pangan, ya. Ini sudah dilakukan beberapa program Kementerian Pertanian. Ada program intensifikasi, yaitu melakukan modernisasi pertanian menggunakan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan indeks pertanaman, ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan ekstensifikasi, mengoptimalkan lahan rawa, kemudian melakukan penambahan pencetakan sawah. Itu semuanya ujungnya adalah memastikan ketahanan pangan kita tercapai. Ya, kalau isu ketahanan pangan memang secara umum kendala alam itu adalah perubahan iklim, ya. Kita juga ada konversi lahan, ya, yang besar, ya. Sehingga itu semua harus dialami. Yang kedua adalah bagaimana mentransformasi dari pertanian tradisional ke modern. Karena dengan upaya itulah yang bisa mempercepat proses pencapaian swasembada pangan. Terkait dengan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini menyebut, perubahan iklim serta kebutuhan akan transformasi pertanian tradisional ke modern menjadi yang utama. Dirinya pun menyebut Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah penghasil beras nasional, memiliki potensi yang besar sebagai salah satu penopang utama IKN. Kalau Sulsel kita salah satu provinsi 12 provinsi penghasil beras nasional, ya. Dan yang kedua di Sulawesi Selatan ini kita ada 2 musim yang justru membuat keseimbangan produktivitas kita tidak akan pernah terputus karena setiap musim ada, ya. Karena ada musim barat, ada musim timur. Prof. Yusran menambahkan, Sulawesi Selatan memiliki 2 musim, yakni musim timur dan barat, yang mampu menopang keseimbangan produktivitas Sulawesi Selatan. Iva Syarahman, Andrea Riren Karina, Unhas TV. Pemirsa, menjelang Pilkada Sulawesi Selatan 2024, alumni Teknik Unhas mengadakan acara silaturahmi dan bincang santai yang diwarnai diskusi santai bersama calon Gubernur Ramdan Pomanto. Momen ini dimanfaatkan untuk berbagi gagasan, sekaligus mempererat hubungan antar alumni dan kandidat pemimpin daerah. Berikut liputan selengkapnya. Ikatan Alumni Teknik, IKTEK Universitas Hasanuddin, menggelar silaturahmi dan ngobrol bareng anak teknik bersama calon Gubernur Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto dan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir dalam kegiatan itu alumni Teknik Unhas dari berbagai angkatan. Selain menjalin silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gagasan kepada para calon kepala daerah yang merupakan alumni teknik. Ya, tujuan kita sebenarnya satu silaturahmi, kita mau diskusi, sumbang saran, gagasan, bagaimana mereka semua ini nanti dalam bekerja sebagai kepala daerah menjadi yang terbaik. Ini semacam pelepasan lah sebenarnya dari kita ini makanya acara ini dibatasi hanya untuk alumni teknik. Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto, mengungkapkan terima kasih atas diskusi yang digagas IKTEK ini. Ia yang merupakan alumni Teknik Unhas ini menilai jika diskusi tersebut banyak memberikannya pandangan dalam upaya pembangunan daerah. Ya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada IKTEK yang telah mengundang kami untuk share di Minggu Tenang ini. Ini adalah diskusi in-house, ya, di dalam rumah sendiri. Dan saya mendapat banyak pandangan, saya juga terus akan belajar, menerima masukan-masukan dari teman-teman.
karena kita punya satu semangat. Siapapun yang menang adalah Fakultas Teknik dan alumni teknik. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan ruang kepada alumni teknik untuk saling berbagi pengalaman dan mempererat hubungan. Seperti yang disampaikan Muhammad Firdaus, anggota IKTEK yang juga merupakan calon Bupati Takalar. Jadi saya kira ide diskusi pada hari ini sangat bagus. Kenapa? Ini minggu tenang, teman-teman bisa reuni, saling share pengalaman cerita masing-masing. Sekaligus bagi saya tentunya sekaligus refreshing. Sangat bagus sekaligus mengakarkan sekali, mendekatkan kembali di antara kita-kita semua, kami-kami semua ini. Kebanggaan terhadap pencapaian para calon dari teknik juga dirasakan oleh alumni lainnya, Ati Takuba. Ia berharap visi dan program kerja mereka dapat membawa Sulawesi Selatan ke arah yang lebih baik. Di Pilgub untuk Sulsel tahun ini all Antek final. Jadi buat saya sebagai anak teknik itu sendiri sangat bahagia kalau jadi gubernur Sulsel. Jadikan Sulsel seperti apa yang Antek harapkan. Dengan semangat kebersamaan, alumni teknik Unhas berharap kontribusi mereka dapat terus mendukung visi pembangunan yang lebih baik untuk Sulawesi Selatan, apapun hasil dari pilkada yang akan datang. Rizka Fraja, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, Makassar Global Neurology Update 2024 resmi digelar di Kota Makassar untuk pertama kalinya. Acara yang berlangsung sejak 21 November ini menghadirkan berbagai workshop dan simposium untuk mengembangkan ilmu neurologi. Berikut liputan selengkapnya. Ballroom Unhas Hotel and Convention Makassar menjadi lokasi perhelatan Makassar Global Neurology Update, Magnet 2024, Sabtu 23 November 2024. Tema yang diusung adalah Neurology in the Age of Globalization, Integrating Knowledge, Advancing Care. Kegiatan yang pertama kalinya digelar di Kota Makassar. Sebagai event berskala nasional ini, dihadiri lebih dari 300 peserta secara offline dan 500 peserta secara online. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Chamaluddin Chompa MSc, yang hadir langsung membuka kegiatan ini, berpesan agar acara ini menjadi media persatuan ahli neurologi di Indonesia dan sarana berbagi ilmu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pada hari ini kita bersama-sama Dr. Akbar dan Ketua Perdosni Pusat ya Indonesia menyelenggarakan suatu kegiatan yang luar biasa yang kayaknya akan menjadi terus-menerus dilakukan ya setiap tahun, dan mudah-mudahan ini adalah media atau platform mempersatukan seluruh ahli neurologi Indonesia yang keren-keren ini untuk bukannya mengupdate ilmu pengetahuan untuk sharing bersama, tapi juga untuk terus-menerus mengembangkan tentu bersama dengan para mitranya. Neurologi atau neuroscience adalah salah satu cabang atau profesi yang semakin dibutuhkan. Banyak orang stres, banyak orang sakit kepala. Kita semua menghadapi persoalan-persoalan yang mudah-mudahan para neuroscientist, neurologis, para dokter-dokter yang memang membidangi neurologi akan membantu kita untuk menjadi lebih sehat, tidak stres. Prof, ya? Tapi jangan sampai neurolog juga stres. Supaya Indonesia bisa tersenyum, kita bebas dari sakit kepala, sakit-sakit yang berhubungan neuro, dan itu artinya apa? Kita mensupport kegiatan ini untuk menjadi bagian dari proses kita menjadi lebih baik. Terima kasih Prof. Akbar dan Bapak Ibu semua, Bapak Ketua Perdosni Pusat dan seluruh dokter-dokter neuro yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga kita bisa menyatukan seluruh sumber daya yang ada. Keren. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, Perdosni Pusat, Dr. Dodik Tugasworo SPNK MH, menyebut kegiatan ini sebagai momentum untuk mendorong inovasi di bidang neurologi dan meningkatkan kolaborasi antar spesialis. Saya berharap agar event ini nanti kelanjutannya tahun depan akan lebih besar lagi. Dan tentunya kami juga berharap bahwa inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman neurologi dan pengembangan ilmu di bidang neurologi ini bisa cukup bagus dan berkembang sehingga bermanfaat buat masyarakat dalam pelayanan. Tentunya ini semua dalam rangka bagaimana kita mewujudkan otak sehat, negara kuat. Sementara itu, Ketua Panitia Magnet 2024, Dr. Umu Atia SPNK, mengatakan jika event yang dirangkaikan dengan workshop, simposium, launching buku referensi neurological jilid 10, menjadikan Kota Makassar sebagai pusat studi neurologi di Indonesia Timur.
Selain beragam kegiatan tersebut, juga ada pengumuman pemenang Perdosni Neurology Research Award and Neurology Research Grant 2024. Makassar Global Neurology Update ini adalah simposium beserta workshop yang diselenggarakan oleh Departemen Neurologi FK Unhas beserta Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia cabang Makassar, yang mana kegiatan itu berlangsung dimulai tanggal 21 di hari Kamis berupa 2 hari workshop dengan beberapa workshop antara lain dikatakan kelompok pendidikan daripada neuropain, kemudian kelompok neurorestorasi, neurootologi, dan neuro intensive care kritikal ya. Jadi ada beberapa daripada POKDI, 4 POKDI tersebut yang ada dalam neurologi itu telah melakukan workshop. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 24 November 2024 dan menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan ilmu dan menjalin kerjasama demi mewujudkan otak sehat negara kuat, juga mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan bebas stres. Feni Septiani Smuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.